Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Scenes kembali memperlihatkan Dragon dan pemimpin kelompok pemberontak terkuat kedua di dunia sedang bertarung melawan Gorosei Mars. Setelah Garling dan Saint Ethan Baron Venus Juro tumbang akibat kehabisan haki, kini Mars menjadi Gorosei yang diincar oleh Dragon. Sang pemimpin pasukan revolusi itu berencana untuk menumbangkan mereka satu persatu. Walau mereka tidak bisa dikatakan benar-benar kalah karena nanti bisa beregenerasi atau hakinya akan perlahan pulih, tapi ketika mereka semua tumbang, akan ada jeda waktu bagi pasukan revolusi untuk masuk ke dalam kastil Pangea. Itulah tujuan utama Dragon, ingin menumbangkan para Gorosei untuk menghentikan mereka walau hanya sementara. Kemampuan Haoshoku Haki hanya bisa memperlambat regenerasi para Gorosei dan kesatria suci, tidak benar-benar bisa menghabisi mereka sampai mati. 38 tahun yang lalu, Rocks di Sebeklah yang pertama kali mengetahui soal hal ini. Dia memang bisa menumbangkan Garling dengan Haoshoku Haki yang sangat kuat, tapi itu tidak benar-benar bisa membunuh Garling. Serangan Sebek itu hanya sekedar menumbangkan Garling saja dan memperlambat regenerasinya. Namun setelah beberapa waktu berlalu, Garling bisa bangkit lagi, dan bahkan Garling lah yang membunuh Sebek ketika dia sudah sekarat setelah dikalahkan oleh Garp dan Roger. Dari semua informasi itu, Dragon tahu bahwa cara benar-benar membunuh para Gorosei ataupun kesatria suci tidak sesimpel hanya dengan Haoshoku saja, tapi membutuhkan cara yang lebih rumit lagi. Dan itu pun masih menjadi misteri. Menurut Dragon, pasti ada sesuatu di dalam ruangan rahasia kastil Pangea yang benar-benar bisa menonaktifkan regenerasi mereka. Itulah sebabnya para Gorosei mati-matian melindungi kastil Pangea dan tidak boleh sampai ada orang luar yang berhasil masuk ke sana. Bukan hanya kelemahan para Gorosei dan kesatria suci saja, tapi kelemahan Im Sama pun tampaknya ada di dalam sana. Kemampuan sihir memang identik dengan suatu benda terlarang. Jadi pasti ada suatu benda yang menjadi sumber regenerasi para elit pemerintah dunia itu. Dragon sudah sejak lama menduga soal hal ini. Karena itulah dia memang sudah lama berencana menyerang Merigios. Apapun yang terjadi, pertempuran memang harus berlangsung di Merigios, karena di sanalah sumber kelemahan dari para elit pemerintah dunia itu. Inilah mengapa dari sejak pertempuran dimulai, Dragon tidak pernah benar-benar mengerahkan seluruh kekuatan secara habis-habisan, karena dia tahu sekuat apapun serangannya tidak akan bisa benar-benar membunuh Gorosei. Jadi Dragon harus menggunakan energi seefektif mungkin. Yang penting bisa membuat para Gorosei tumbang untuk sesaat, atau setidaknya membuat mereka semua kehabisan energi dan juga haki. Begitu tak ada lagi Gorosei yang menghalangi, jalan mereka akan lebih mudah untuk menerobos masuk ke Merigios dan mencari benda sihir yang menjadi kelemahan regenerasi mereka itu. Dragon belajar dari kesalahan Rocks di masa lalu. Dulu, Sebek memang sangat kuat, tapi karena dia belum tahu soal seluk-beluk kekuatan musuh, akhirnya dia tetap mati di tangan pemerintah dunia. Nah, sedangkan Dragon ini selain mengandalkan kekuatan besar, dia juga harus cerdas dalam memahami kekuatan musuh. Sebisa mungkin Dragon harus mengatasi kelemahan para elit pemerintah dunia itu sampai ke akar-akarnya, sampai semua misteri soal kekuatan mereka terungkap satu persatu. Kekuatan pemerintah dunia berasal dari sesuatu yang asing untuk sebagian besar orang, yaitu kekuatan sihir yang masih sangat misterius. Kekuatan itu berlawanan dengan kekuatan haki yang terbilang kekuatan alami. Jadi, memang tidak mudah untuk mengatasinya. Harus ada metode-metode tertentu yang tidak biasa di kalangan banyak orang. Rencana Dragon ini tampaknya mulai cukup berhasil. Garling dan Saint Ethan Baron Venus Juro sudah kelelahan dan kehabisan haki akibat gagal menghabisi Dragon dengan serangan terkuat mereka. 2 Gorosei sudah tumbang, tinggal tersisa 3 Gorosei lagi yang harus Dragon tumbangkan. Meski begitu, Dragon harus tetap mencegah para Gorosei lain menyalurkan haki mereka kepada Garling dan Nus Juro, supaya 2 Gorosei itu tidak bisa bangkit lagi. Saat ini target yang paling pas untuk ditumbangkan selanjutnya adalah Gorosei Mars. Mars yang menyadari situasi itu pun mengetahui bahwa Dragon dan pemimpin kelompok pemberontak terkuat kedua di dunia itu berencana untuk mengalahkannya dengan cepat. Sehingga Mars pun bertarung dengan hati-hati jangan sampai bernasib sama dengan Garling dan Nus Juro. Dragon pun bilang pada rekannya untuk mengakhiri pertarungan tersebut dengan secepat mungkin. Mereka harus melancarkan serangan dengan Haoshoku Haki besar secara bersamaan. Namun serangan itu tentu tidak boleh asal dilancarkan, melainkan harus
tepat sasaran. Sang pemimpin kelompok pemberontak terkuat kedua di dunia itu pun setuju dengan rencana Dragon. Dengan begitu, mereka berdua akan mencari momen untuk melancarkan serangan yang sangat besar dengan teknik Hao Shokuhaki kuat masing-masing. Sementara itu, ada Sabo yang bergegas menuju ke tempat di mana Figureland Shamrock dihempaskan oleh Dragon dalam pertarungan mereka beberapa waktu yang lalu. Sabo tahu bahwa Shamrock masih belum kalah, sehingga dia merasa harus menghadapi pemimpin kesatria suci itu agar Shamrock tidak mengganggu Dragon lagi yang sedang fokus melawan Gorosei Mars. Tapi di tengah perjalanan, Sabo melihat Sein sudah kembali ke medan pertempuran setelah sebelumnya dilempar oleh Dragon dengan teknis cakar naga. Sang Gorosei itu berniat pergi ke lokasi Nusjuro dan Garling yang telah kehabisan haki dan tenaga karena dia ingin menyalurkan sedikit haki miliknya untuk membuat mereka berdua bisa bertarung lagi. Sabo yang mengetahui hal tersebut pun untuk sementara waktu menunda niatnya dulu untuk pergi ke tempat Shamrock. Dia memilih untuk menghalangi terlebih dahulu. Sabo segera melancarkan serangan api kuat dari kekuatan Awakening buah iblis merah Meranomi yang dia konsumsi. Serangan itu pun dipadukan juga dengan haki untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Kemudian pertarungan Ivankov, Inazuma, Banijo, Karasu, dan Koala melawan 2 kesatria suci dan 4 agen Cyberpol akan mendapat sorotan. Pertarungan berjalan dengan sengit, masing-masing dari mereka memakai beragam teknik. Tak lama berselang, 2 orang dari pihak pasukan revolusi pun datang ke sana juga. Salah satu dari mereka adalah anggota ras Lunaria dan satu lagi adalah anggota ras Bucanier. Kedatangan 2 orang itu membuat pihak pasukan revolusi unggul dalam pertarungan itu. Mereka berdua bertarung melawan salah satu kesatria suci. Lalu kesatria suci yang satu lagi dihadapi oleh Karasu. Sedangkan untuk Ivankov dan yang lain bertarung menghadapi 4 agen Cyberpol. Di area lain yang cukup jauh dari sana, ada Morley yang mendatangi wilayah kesatria suci. Area itu sedang sunyi karena para kesatria suci tengah bertempur sekarang ini. Alasan Morley pergi ke sana untuk mencari tahu apakah ada orang yang bisa dia selamatkan dari tempat itu atau tidak. Namun, walau tempat tersebut sepi, bukan berarti tidak ada yang menjaga. Sebab di sana ada seorang kesatria pedang dewa. Sebagai informasi, kesatria pedang dewa merupakan posisi yang setingkat di bawah kesatria suci secara hierarki. Pada masa lalu, Raja Harald dan Shanks pernah mendapatkan posisi tersebut. Walau untuk Shanks, dia hanya sekedar mencari informasi saat tinggal di Mary Jiwe saja, tidak benar-benar ingin menjadi bagian dari pemerintah dunia. Lalu, 38 tahun yang lalu, Gunko juga pernah menjadi kesatria pedang dewa sebelum akhirnya dia naik jabatan menjadi kesatria suci. Secara hierarkis, kesatria pedang dewa memang di bawah kesatria suci, tapi secara kekuatan masih belum tentu. Jadi, kesatria pedang dewa di hadapan Morley sekarang ini kekuatannya masih belum bisa diukur. Jika dibandingkan dengan Shamrock sebagai pemimpin kesatria suci, pasti Shamrock memang masih lebih kuat. Tapi jika dibandingkan dengan para anggota kesatria suci biasa, belum diketahui apakah si kesatria pedang dewa satu ini lebih lemah atau tidak. Dia pun mengenal Morley sebagai salah satu komandan pasukan revolusi. Dia tersenyum ketika Morley muncul karena rupanya orang ini bosan diberi tugas untuk menjaga wilayah itu. Ketika para kesatria suci bertempur, dia malah harus berdiam diri di tempat sunyi tersebut. Jadi dia pun senang ketika ada musuh yang mendatangi tempat itu. Dia bahkan berkata bahwa Morley bisa memanggil rekan-rekannya yang lain terlebih dahulu. Karena semakin banyak musuh yang dia lawan, maka pertempuran akan semakin menarik. Rupanya sang kesatria pedang dewa itu tipe orang yang sangat suka dengan pertarungan. Dia juga bilang bahwa jika bisa berperan besar dalam pertempuran ini, maka ada kemungkinan nanti dia akan naik jabatan menjadi kesatria suci. Alasan mengapa dia bertugas berjaga di wilayah itu pun mungkin karena ada sesuatu yang berharga di sana, sehingga perlu untuk dijaga. Morley tidak memperdulikan ucapannya soal meminta memanggil rekan-rekannya yang lain. Morley segera bersiap untuk menyerangnya seorang diri. Beralih ke tempat lain, pertempuran di dunia matahari Elbaf akan kembali mendapat sorotan. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, Zoro telah berhasil memakai dengan sempurna teknik satu pedang untuk memadukan dengan seimbang kekuatan kutukan Sandai Kitetsu dengan Hao Shokuhaki yang besar. Serangannya pun cukup berdampak terhadap Dori yang telah menjadi raksasa iblis. Namun berhubung Dori sangat kuat, maka dia masih bisa bertahan. Jika saja serangan semacam itu mengenai raksasa iblis yang lain, mungkin raksasa tersebut akan langsung tumbang. Tapi Dori adalah raksasa spesial karena kekuatannya memang sangat besar. Sama halnya juga dengan Brogy yang juga sangat kuat sehingga diperlukan usaha ekstra untuk mengalahkan dua raksasa tersebut. Ketika teknik baru Zoro tidak
tidak berhasil, dia pun ingin mencoba hal lain di sana. Berhubung dia sudah menguasai dengan baik kekuatan kutukan Sandai Kitetsu, maka dia akan mencoba untuk memadukan itu bukan hanya dengan Haoshoku Haki saja, tapi juga dengan keganasan pedang Enma. Nah, jadi dia akan memakai teknik dua pedang Sandai Kitetsu dan juga Enma. Dia akan mengkombinasikan dua kekuatan pedang itu secara seimbang bersamaan dengan Haoshoku Haki tingkat tinggi. Sementara itu, pertarungan Jinbe dan Brook melawan Killingham dan Summers pun masih terus berlanjut. Jinbe sudah beberapa kali melukai Killingham di sana, tapi dengan kekuatan regenerasi, dia selalu memulihkan diri secara terus-menerus. Jinbe pun tahu bahwa jika terus seperti ini, maka pada akhirnya Jinbe hanya akan kehabisan tenaga. Begitu juga dengan Brook yang sedang melawan Summers. Dia pun mulai memikirkan langkah apa yang sebaiknya diambil. Sementara itu, terjauh dari sana, Bonnie yang sedang melawan raksasa iblis bisa melihat juga pertarungan Jinbe melawan Killingham, di mana sang kesatria suci berkali-kali beregenerasi. Bonnie lalu ingat di Egghead kemarin, dia bersama dengan Luffy dan Sanji pernah melawan Gorosei Mars yang juga bisa beregenerasi. Saat itu, mereka bertiga membuat sang Gorosei itu terpental sangat jauh. Wah, sepertinya Bonnie akan bilang kepada Jinbe untuk coba saja membuat kesatria suci itu terpental sangat jauh. Walau itu tidak akan mengalahkan Killingham, tapi setidaknya itu akan membutuhkan waktu untuk kembali ke sana sehingga Jinbe bisa melakukan hal lain. Di area yang berbeda, ada Nami dan Usopp yang sedang melawan para monster mimpi buruk. Keduanya bisa bertarung dengan baik menghadapi monster-monster tersebut. Tapi tiba-tiba datang seorang raksasa iblis. Ini pun menjadi tantangan baru untuk mereka di sana. Nah, karena walau sebelumnya mereka bisa mengalahkan raksasa iblis, tapi itu karena ada para kru lain juga yang ikut membantu. Tidak hanya mereka berdua saja. Robin yang sedang melindungi Lilith bisa melihat dari kejauhan ada raksasa iblis yang mencoba mendekati Nami dan Usopp. Dia pun ingin pergi untuk membantu mereka, tapi dia dihalangi oleh beberapa monster mimpi buruk berwujud raksasa. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!